Halo semuanya, perkenalkan nama saya Praja Ramadeus, saya dari kelas 9A. Pada hari ini saya akan melakukan storytelling agama Katolik. Saya mengambil dari Injil Lukas ayat bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka semua untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan setiap orang yang sakit. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalananmu, jangan membawa tongkat, jangan atau bekal, jangan membawa roti atau uang, jangan membawa 2 helai baju pun. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak ingin menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya daripadamu sebagai peringatan akan mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala penjuru desa sambil memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan setiap orang sakit yang mereka temui. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil olehnya untuk diberikan tenaga dan kuasa untuk menguasai ilmu-ilmu yang liar, ilmu-ilmu yang belum kita pahami, ilmu-ilmu baru, dan ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Ilmu-ilmu tersebut tentunya tidak akan pernah bisa kita kuasai, tidak akan pernah bisa kita mengerti kalau kita tidak menggunakan kuasa kita itu, kuasa yang sudah Yesus berikan itu secara maksimal. Di sini Yesus memberikan tugas kepada kita untuk terutama memberantas kebodohan akan ilmu pengetahuan yang luas dan tak terhingga. Selain itu, Yesus juga ingin kita menggunakan setiap talenta kita, setiap bakat kita, setiap kemampuan kita, setiap kelebihan kita, setiap keterampilan yang kita miliki untuk kita gunakan secara maksimal, untuk kita gunakan juga kepada sesama kita, sesama teman-teman kita, sesama warga negara Indonesia. Dan dengan segala kelebihan kita tadi, Yesus berharap supaya kita bisa membagikannya kepada sesama kita, sesama teman-teman kita. Untuk kita bisa saling melengkapi sesama antar umat manusia. Misalkan, di sini saya mengambil konteks kita sebagai pelajar. Mungkin kita memiliki kelebihan dalam bidang matematika. Dan mungkin teman kita si B ini memiliki kelemahan dan kekurangan dalam bidang matematika. Nah, sudah sepatutnya kita yang memiliki kelebihan tersebut, kita yang memiliki kelebihan di bidang matematika, kita bisa membagikan ilmu yang kita sudah istilahnya sudah kita kuasai lah gitu, ilmu matematika sudah kita mengerti, yang mungkin kita lebih cepat menangkapnya, kita bisa bagikan kepada teman si B kita ini, supaya teman kita tersebut juga bisa paham mengenai matematika, terutama pelajaran matematika yang mungkin materinya itu agak sulit gitu ya. Misalkan hari ini kita sedang belajar matematika, misalkan bidang aljabar seperti itu. Uh, Kita yang mungkin sudah belajar lebih dulu, kita sudah berpaham lebih dulu, apalagi ditambah guru kita menjelaskan, kita langsung nangkep nih. Lalu misalkan teman kita yang satu lagi kurang kurang paham apa yang sudah dijelaskan Bapak Ibu guru, kita sebagai teman yang baik, kita sebagai setia kawan dia, sudah sepatutnya kita membantu dia, kita tanya, hey kawan, kamu ada kekurangan di mana? Nah, itu kan bisa tuh ya, kita bisa gunakan kelebihan kita untuk membantu mereka. Mungkin kita bisa bantu, kamu ada kelemahan di mana sih? Sini biar aku bantu. Jadi caranya tuh begini-gini loh. Nah, itu kan salah satu yang Yesus inginkan ketika kita mendapatkan kelebihan kita tersebut. Dan kita sebagai umat manusia ini jangan lupa kita memiliki kelebihan dan kita juga memiliki kelemahan. Nah, mungkin dari kelebihan tadi kita bisa
mungkin dalam lingkup yang kecil kita sebagai pelajar kita bisa mengajarkan apa yang kita pahami dari kelebihan kita tersebut, kita sharingkan, kita bagikan kepada teman-teman kita, kepada sesama kita. Tapi ingat kita juga memiliki kekurangan. Nah, dari kekurangan kita ini ya kita selain kita harus ekstra belajarnya, kita juga mungkin harus bertanya kepada teman kita yang mungkin mereka memiliki kelebihan di bidang tersebut. Nah, misalkan teman kita si B ini tadi dia memiliki kekurangan dalam bidang matematika, tapi si B ini memiliki kelebihan dalam bidang bahasa Inggris dan kebetulan kita memiliki kekurangan dalam bidang bahasa Inggris. Nah, ini kan berarti kita bisa saling melengkapi dong. Kita mengajari mereka dia tentang matematika, dia mengajari kita tentang bahasa Inggris. Nah, itu kan akhirnya terjadi simbiosis mutualisme, simbiosis timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain. Kita mengajarkan dia mengajarkan kita, persahabatan kita makin erat. Terus kita juga jika kita mengajarkan orang tuh uh, kita juga dengan sendirinya pasti nanti akan paham gitu tentang materi yang diberikan, kita menjadi lebih paham lagi. Nah, itu kan kita bisa mendapatkan banyak hal yang positif nih dari apa namanya sharing-sharing kita ini dengan segala ilmu yang kita punya dengan tenaga dan kuasa yang sudah Yesus berikan. Gitu. Dan mungkin jika kita berbicara dalam konteks yang sudah lebih luas lagi, Yesus ini ingin kita mencapai cita-cita kita, ingin mencapai keinginan-keinginan kita setinggi-tingginya dengan segala kemampuan yang kita punya. Mungkin kita melihat teman-teman kita di luar sana masih banyak sekali yang memiliki kekurangan, mungkin dalam belajarnya, mungkin dalam pencapaian teknologi sampai sekarang ini. Mungkin kita di Jakarta sudah lebih enak ya. Istilahnya di sini semua serba ada. Ya, tapi kita harus memikirkan teman-teman kita di luar sana yang mungkin daerah-daerah timur sana mereka masih kesusahan dalam dalam belajarnya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, nanti mungkin saat kita sudah kuliah, kita sudah kerja, kita sudah terutama untuk kuliah ya. Kuliah kan kita nanti mungkin ada KKN gitu ya, kerja di lapangan. Nah, kita bisa membantu sesama teman kita dengan ilmu-ilmu, dengan segala tenaga dan kuasa kita untuk kita memberantas kebodohan, untuk kita memberantas segala sisi negatif. Kita bisa jadikan itu sebagai sisi positif. Istilahnya kita bisa menyembuhkan mereka gitu dari segala kebodohan yang mereka uh, dapatkan, dan akhirnya kita bisa mengajari mereka sehingga mereka paham apa yang kita pelajari. Jadi kita sama-sama gitu saling belajar satu sama lain gitu. Dan Yesus juga mengingatkan kepada kita, jika memang mereka tidak mau menerima kita, jika mereka memang tidak ingin menerima kita, tidak mau dengan kehadiran kita, ingat, jangan pernah menyerah jika ada orang yang menjatuhkanmu, jangan pernah menyerah jika ada orang yang tidak mau menerimamu, jangan pernah menyerah jika ada orang yang tidak menginginkan kamu, jangan pernah menyerah jika ada orang yang tidak mendengarkanmu, ada yang iri sama kalian, gitu ya. Kita tetap harus kita harus tetap teguh dengan pendirian kita tetap harus kuat dengan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi, karena ingat, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita semua. Ya, jadi kita harus ingat bahwa kalau kita memang tidak terima, jangan menyerah, jangan sedih, karena Yesus selalu ada untuk kita. Kita bisa mulai ini semua tuh dengan lingkungan di sekitar kita, dengan lingkungan yang kecil-kecil aja dulu. Kita bisa bantu orang tua kita bisa bantu adik-adik kita yang atau kakak-kakak kita yang kesusahan, yang mereka mungkin belum paham. Dengan kita juga bisa bantu teman-teman kita sampai nanti mungkin di lingkungan masyarakat. Gitu ya. Baik, sekian storytelling saya pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sedikit closing statement dari saya. Kita sebagai kaum penerus bangsa sudah sepatutnya kita itu bisa membantu teman-teman kita di luar sana. Tak ada gunanya kita mendapatkan segala kemampuan kita. Mungkin kalian hebat dalam segala bidang, tapi itu nggak ada gunanya kalau kalian cuman
apa ya, gunakan itu untuk diri sendiri. Ayolah kita sama-sama kita bagikan segala kelebihan kita ini untuk teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan video saya ini, dan saya juga dan saya juga minta maaf jika ada kata-kata yang salah maupun ada kata-kata yang belibet selama tadi saya sharing tentang storytelling ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye bye.